apa kabar semuanya? Kembali lagi di seri pengantar akuntansi semester ke-1. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas persamaan dasar akuntansi, sekarang saatnya kita belajar langkah pertama dalam proses pencatatan akuntansi, yaitu jurnal umum. Jadi, apa sih jurnal umum itu? Bayangkan saja, jurnal umum ini seperti buku harian perusahaan. Ini adalah tempat pertama untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi. Semua transaksi yang memengaruhi posisi keuangan dicatat di sini secara kronologis atau sesuai urutan waktu terjadinya. Jurnal ini penting banget karena jadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya seperti posting ke buku besar dan penyusunan laporan keuangan. Tanpa jurnal yang benar, laporan keuangan bisa jadi berantakan. Nah, bentuk jurnal umum itu sederhana kok. Biasanya terdiri dari beberapa kolom penting. Pertama, kolom tanggal untuk mencatat kapan transaksi terjadi. Kedua, kolom nama akun yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ketiga, ada kolom keterangan untuk deskripsi singkat transaksinya. Dan yang paling penting, ada 2 kolom ajaib, debit dan kredit. Bicara soal debit dan kredit, ini bagian yang sering bikin mahasiswa baru pusing. Tapi tenang, ada cara mudah buat memahaminya. Gampangnya begini, debit itu artinya penambahan untuk akun aset dan beban. Sebaliknya, kredit berarti penambahan untuk akun kewajiban, modal, dan pendapatan. Biar lebih nempel di kepala, ingat saja rumus ini. Aset dan beban bertambah di debit, sementara kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah di kredit. Simpel kan? Biar makin paham, yuk kita langsung praktik dengan contoh nyata. Misalkan, pada tanggal 1 Januari, kamu sebagai pemilik menyetor uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk modal usaha. Gimana jurnalnya? Kita akan mencatat kas di sisi debit sebesar 10 juta dan modal di sisi kredit sebesar 10 juta. Kenapa? Karena kas adalah aset yang bertambah, jadi masuk debit, dan modal kita juga bertambah. Jadi masuk kredit. Contoh kedua, tanggal 3 Januari, perusahaan membeli perlengkapan kantor seharga 1 juta rupiah secara tunai. Jurnalnya adalah perlengkapan kita catat di debit sebesar 1 juta dan kas kita catat di kredit sebesar 1 juta. Perlengkapan adalah aset, jadi bertambah di debit. Tapi karena kita bayar pakai uang tunai, kas kita yang juga merupakan aset jadi berkurang, makanya dicatat di kredit. Satu lagi, tanggal 5 Januari, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah. Transaksi ini membuat kas kita bertambah. Jadi kita catat kas di debit sebesar 2 juta. Dan pendapatan jasa kita catat di kredit sebesar 2 juta. Ingat, pendapatan kalau bertambah posisinya di kredit. Penting untuk diingat, dalam akuntansi kita selalu memakai prinsip asterisk double entry system asterisk atau sistem pencatatan ganda. Artinya setiap transaksi pasti memengaruhi minimal 2 akun. Dan yang paling penting, total jumlah di sisi debit harus selalu sama dengan total jumlah di sisi kredit. Harus seimbang. Kalau sampai nggak seimbang, itu artinya ada kesalahan pencatatan yang harus kamu periksa kembali. Oke, supaya kamu makin jago bikin jurnal umum, ini ada beberapa tips dari saya. Pertama, biasakan untuk mengidentifikasi dulu jenis transaksinya. Apakah ini memengaruhi aset, kewajiban, modal, pendapatan, atau beban. Kedua, tentukan akun apa saja yang bertambah dan yang berkurang dari transaksi itu. Terakhir, baru deh tentukan mana yang masuk di posisi debit dan mana yang di posisi kredit. Dan yang paling penting, jangan pernah bosan latihan soal. Latihan adalah kunci. Nah, itu tadi materi lengkap tentang jurnal umum.
tahap pertama dalam siklus akuntansi. Mudah-mudahan sekarang jadi lebih jelas. Ya, di episode selanjutnya kita akan naik level. Kita bakal bahas cara memindahkan catatan dari jurnal umum ini ke buku besar dan menyusun neraca saldo. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Makanya jangan lupa buat klik tombol like kalau video ini membantu. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan episode keempat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.